Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofitin Nur Habibah dari kelas 642B06. Di sini saya akan membacakan artikel tentang dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Konflik Palestina, terutama yang terjadi di Gaza, bukan hanya masalah politik dan militer. Ini mencakup berbagai variabel ekonomi global yang berkontribusi pada keadaan yang semakin memburuk bagi rakyat Palestina. Situasi saat ini semakin memburuk karena ketergantungan ekonomi global pada bantuan internasional, perdagangan senjata, boikot ekonomi, dan ketimpangan global. Dalam artikel ini kita akan melihat bagaimana dinamika ekonomi global berkontribusi pada peningkatan genosida di Palestina. Sebelum memasuki rincian dampak genosida terhadap ekonomi global, mari kita mulai dengan memberikan gambaran umum tentang situasi di Palestina. Lebih dari 70 tahun konflik Palestina-Israel telah berlangsung. Kekerasan militer dan pendudukan Israel menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan kehidupan masyarakat Palestina di Gaza. Selain faktor politik dan militer, ekonomi global sering diabaikan. Bukan hanya konflik agama atau politik, tetapi penderitaan rakyat Palestina diperburuk oleh ekonomi global secara langsung dan tidak langsung. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana ekonomi global berperan dalam tragedi ini. Sebelum mengarah ke isu-isu yang lebih spesifik, sangat penting untuk memahami ketimpangan global yang mendasari konflik ini. Akibat blokade dan serangan militer yang berkelanjutan, Palestina terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan bergantung pada bantuan dari negara lain. Peningkatan ketimpangan ini diperburuk oleh keadaan ekonomi Palestina yang buruk, yang menghalangi Palestina untuk membangun kembali infrastrukturnya yang telah hancur dan mengakses pasar internasional. Israel telah melakukan blokade ekonomi Palestina yang melarang barang dan orang bergerak, membuat ekonomi Palestina yang sudah terpuruk menjadi lebih tertekan. Akibatnya, masyarakat Palestina tidak dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Tingkat pengangguran di Gaza sekitar 68% pada tahun 2024 dan di tepi barat sekitar 31%. Penderitaan ini diperburuk oleh ketimpangan yang terjadi di seluruh dunia, di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat bertanggung jawab atas kebijakan internasional yang sering mengabaikan hak-hak Palestina. حتى نعمل هاي المبادرة نخفف فيها عن أطفالنا، نخليهم يحاولوا إنهم يطلعوا الطاقة السلبية اللي فاتت في قلوبهم من وراء القصف والحزن والألم اللي موجود فيهم. فإحنا هنا بنعمل في قدر المستطاع إيش بيطلع بإيدينا كفريق متكامل، كلنا بنغطي على بعض في هذا النشاط، بندخل فيه البهجة، السرور، الفرحة، الضحكة للطفل اللي يخليه يرجع لبيته مرتاح نفسيا شوية نوعا ما.
مع الاغاني ومع اللعب ومع هذا بفرفضوا عنهم نفسهم كويس، احسن ما يعني كله ضغوطات بدهم كل يوم باستمرار يفرفضوا عن نفسهم، يطلعوا الضغوطات اللي فيهم الاطفال. Selama bertahun-tahun, blokade ekonomi yang diberlakukan Israel di Palestina, terutama di Gaza, telah menghancurkan ekonomi lokal dan membatasi akses ke barang dan jasa. Ekonomi lokal di Gaza telah hancur, sehingga tidak ada tempat untuk investasi atau ekspor. Tercatat bahwa PDB Palestina akan menyusul sebesar 26% pada tahun 2024. Meskipun banyak warga Palestina bergantung pada bantuan internasional, ada dampak negatifnya. Bantuan dari negara-negara donor seringkali dikaitkan dengan kepentingan politik, yang dapat menyebabkan pengurangan atau penghentian bantuan saat negara-negara donor menghadapi krisis ekonomi. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi Palestina yang bergantung pada bantuan yang tidak stabil dan seringkali digunakan sebagai alat tekanan politik. Perdagangan senjata global yang mendukung Israel dalam konflik Palestina adalah salah satu aspek yang seringkali tidak terlihat dari konflik tersebut. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang mendukung pendudukan Israel dan kekerasan Palestina memberikan bantuan militer yang signifikan kepada Israel, yang merupakan salah satu negara eksportir senjata terbesar di dunia. Ekspor senjata Israel diperkirakan mencapai 13,1 miliar pada tahun 2023. Selama konflik ini berlangsung, perusahaan senjata internasional memperoleh keuntungan yang signifikan. Ini menyebabkan rakyat Palestina terus menderita, sementara mereka yang terlibat dalam perdagangan senjata mendapatkan keuntungan finansial dari konflik ini. Karena semakin banyak senjata yang tersedia untuk digunakan dalam serangan, keuntungan dari penjualan senjata memperpanjang konflik. Namun, ekonomi global juga dapat digunakan untuk menentang pendudukan Israel. Salah satu cara yang efektif untuk melakukannya adalah melalui gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions atau BDS, yang mengajak individu, bisnis, dan negara untuk menghentikan hubungan ekonomi dengan perusahaan yang mendukung pendudukan Israel di Palestina. Kampanye BDS semakin berkembang pada tahun 2024 dan berdampak besar pada bisnis besar. Beberapa perusahaan multinasional yang memiliki hubungan dengan Israel harus menghentikan operasi mereka atau mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat global dapat menekan sistem penindasan yang berlangsung di Palestina dengan menggunakan kekuatan ekonomi mereka. Dalam hal genosida di Palestina, ekonomi global tidak netral. Melalui bantuan internasional yang terhenti, perdagangan senjata yang terus berlanjut, dan ketimpangan global yang menimbulkan ketidakadilan, ia memperkuat sistem penindasan. Namun, gerakan BDS yang berhasil menekan bisnis yang mendukung pendudukan Israel menunjukkan bahwa ekonomi juga dapat menjadi alat perlawanan. Untuk mengakhiri genosida di Palestina, tidak hanya perlu menyelesaikan konflik militer atau politik, tetapi juga perlu menata ulang sistem ekonomi global yang selama ini memungkinkan kekerasan dan ketidakadilan berlanjut. Perubahan kebijakan ekonomi global dapat memungkinkan perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan bagi Palestina dan dunia secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.